Fed begitu yang diprediksi juga masih akan terus dilakukan hingga akhir tahun bahkan hingga tahun depan begitu. Apakah perbankan kita sudah siap untuk menghadapi kenaikan suku bunga Bank Indonesia lanjutan di sisa 2022 ini? Ya, yang seperti kita lihat perkembangan dari perbankan nasional kita sangat baik ya. Kredit growth tumbuh di 10,7%, dan kalau kita lihat segmen UMKM itu tumbuhnya sekitar 18 persenan, jadi sangat-sangat baik. Dan liquidity juga sangat ample. LDR kita sudah sedikit merangkak naik ke sekitar 80-an persen, akan tetapi masih sangat liquid ya. Jadi kami merasa dengan growth di second quarter 5,4%, dan cadangan devisa yang sangat stabil dan juga neraca perdagangan kita sangat baik, kita merasa bahwa prospek dari perkembangan perekonomian Indonesia ini masih sangat baik. Dan perbankan saya rasa sangat siap untuk terus mendorong perekonomian nasional, melanjutkan perkembangan pertumbuhan kredit tersebut, sehingga paruh kedua tahun ini kami berharap masih tetap optimis bahwa pertumbuhan kredit ini masih di atas double digit. Baik, bicara likuiditas, ini OJK mengakui ada tren penurunan likuiditas di perbankan di bulan Juli lalu. Meskipun tadi Bapak sampaikan masih ample juga, tapi bagaimana kalau setelah perbankan ini mulai melakukan transmisi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia? Apakah ini akan juga mengurangi likuiditas secara signifikan? Ya, kalau kita lihat ya dari segi likuiditas masih growth di sekitar 8,5% DPK. Mungkin dari bulan sebelumnya ada 9% plus growth, tetapi masih growth dari segi DPK tersebut. Jadi kami merasa bahwa liquidity tersebut masih ample. Kalau kita lihat ada salah satu indikatornya alat likuiditas rasio dibandingkan DPK itu masih sekitar 27-28%. Jadi kalau kita lihat pre-pandemi, rasio tersebut alat likuiditas dibandingkan dengan DPK itu sekitar 20-an persen. Kita sekarang masih sekitar 27-28%. Jadi liquidity tersebut masih sangat baik. LDR masih sekitar 80 persenan. Sebelum pandemi LDR kita udah sekitar 92-93 atau walaupun lebih dari segi persentase. Jadi kami merasa kelonggaran liquidity itu masih ada, appetite-nya juga baik, CKPN yang sudah dikumpulkan oleh perbankan dalam 2 terakhir ini juga sangat baik, restru trennya juga menurun. Jadi kami sangat optimis dari perbankan bahwa indikator-indikatornya sangat baik dan pertumbuhan ekonomi juga bergulung. Jadi saya rasa kami masih sangat optimis. Baik, Pak Tigor, selain masalah COVID ini, OJK juga telah memberikan insentif untuk restrukturisasi terkait dengan wabah PMK begitu. Tapi kalau kita melihat ini sebenarnya yang sedang ditunggu ini kan terkait dengan kebijakan soal kenaikan BBM begitu. Apakah mungkin ke depannya OJK juga akan memberikan restrukturisasi juga terkait dengan kenaikan BBM ini? Kalau kami sih dari Perbanas melihat ini kan sesuatu yang secara global ya, kenaikan dari inflasi yang terjadi di seluruh dunia, terutama di Amerika. Kalau kita lihat Amerika dengan inflasi sempat ke 9+%, tapi turun sedikit ke 8,5%. Ini dikarenakan oleh berbagai hal, supply side inflation mostly, dan salah satu efeknya itu dari perang di Rusia dan Ukraine yang mengakibatkan harga pangan dan energi melambung tinggi. Jadi kalau kita melihat di Indonesia tersebut, tentu saja dengan harga energi yang sangat tinggi tidak imun terhadap situasi global tersebut. Oleh karena itu memang ada kenaikan dari segi BBM yang sudah di-announce oleh pemerintah, tapi ini masih sejalan dengan apa yang sesuai dengan global trend di seluruh dunia. Jadi walaupun itu baru saja terjadi, kita pasti akan merasakan inflation impact-nya di second half, atau even karena base effect yang lebih lower ke first half next year. Akan tetapi kami berpendapat mungkin setelah 9-12 bulan efek inflasi tersebut akan melandai lagi.
Jadi kami merasa bahwa ini hopefully akan menjadi suatu temporary effect dengan growth yang sudah terjadi dan dengan inflation yang mungkin akan melandai dalam 9-12 bulan ke depan. Mudah-mudahan pertumbuhan kita masih akan terus terjaga ke depannya.